Kan apapun yang bersangkutan dengan pernafasan, hidung mampet lah, asma, oke, nanas. Jadi udah campuran kayak gitu dicampur nanas, apelnya diganti nanas, boleh. Tapi gini rumusnya, kenapa kita itu hidup diciptakan buah itu ada musimnya. Januari musim mangga, habis itu musim duren, habis itu musim nanas, habis itu musim apel. Karena kita itu tubuhnya itu perlu banyak nutrisi. Tuhan itu mengatur, alam itu mengatur bahwa kita itu manusia harus makan buah-buahan ini yang bergantian dan banyak macamnya. Ya, nggak cuma makan satu doang, satu macam dimakan terus, nggak, harus ganti-gantian. Makanya itu boleh variasi. Jadi besok apel, besok nanas. Nah itu sangat penting karena tubuh kita tuh butuh nutrisi yang berbeda-beda. Itu yang bikin kita jadi fit. Terus kalian kalau misalkan nggak suka ngejus, tapi harus suka sih. Nah ini ada brokoli. Ini adalah superfruit. Kalian harus superfood, super vegetable. Gampang. Beli brokoli, cuci, rendam air panas, oke. Terus habis itu masak sama bawang putih, sama garam. Dah, enak. Sama black pepper lada. Itu udah enak banget. Apalagi dicampur tahu. Itu enak banget. Ingat masak sayur, kalau misalkan kayak masak sayur sawi, bayam, brokoli pakai bawang putih dicah gitu, itu enak banget. Dan masaknya jangan terlalu lama, semenit paling lama, karena api itu panas itu mematikan vitamin-vitamin yang ada dalam makanan. Makanya yang gue bilang jus itu nggak sama sekali nggak pakai panas, jadi vitaminnya itu utuh, nggak mati. Udah bosan belum dengar gue ngebawel? Nah, setelah ini ada juga pepaya. Pepaya itu bagus buat pencernaan. Kalian tahu nggak, pepaya itu bijinya itu bisa dimakan. Jadi pepaya itu bijinya itu buat cacingan. Orang cacingan itu makan jus dari biji pepaya gitu. Itu sangat, makanya Argo anjing gue itu suka pepaya karena dia tuh tahu menjaga tubuhnya itu harus pakai pepaya. Jadi animal, binatang aja punya insting untuk makan pepaya, untuk makan buah. Semangka itu airnya alkalin. Jadi kalau kalian makan semangka itu biasanya nyembuhin sariawan. Sariawan itu disebabkan oleh darah kotor, pencernaan kotor. Gitu. Makan semangka sama garam. Garamnya garam laut ya, jangan garam kimia. Garam laut, kalau bisa malah garam laut Himalaya yang warna pink. Itu mahal tapi itu sehat. Gua kalau habis ngejus, jusnya itu gua kasih garam dikit. Itu biar jusnya nggak gampang basi. Jadi garam itu ada sifat buat apa ya? Mengawetkan secara alami gitu. Kayak misalkan air alkalin, kayak air putih campur lemon, itu kasih garam dikit, garam laut, itu bikin air alkalinnya jadi lebih alkalin, lebih fresh, lebih lama, lebih awet. Oke, ini udah gue bikin setupnya. Pertama ini ada juicer, ada piring, dan ada buah-buahan. Nanti gue jelasin. Kemarin gue udah bikin video penjelasan buah-buahan pas di pasar. Sekarang gue ajarin cara ngejusnya. Sebenarnya gampang. Pertama pastikan tangan kalian bersih. Terus habis itu gue punya ini. Ini adalah sarung tangan plastik, murah kok, cuma 20.000, isinya ada 100. Boleh pakai, boleh enggak. Gue biasanya pakai. Pertama, buah yang kalian udah beli harus kalian kupas, cuci dan kupas. Ini ada nanas, oke. Nanas kemarin gue bilang untuk hidung, semua yang berhubungan dengan pernafasan, dipotong kecil-kecil. Jadi begini, oke. Gua jarang bikin video tentang ini. Sekalinya gue bikin, langsung gue bikin yang profesional. Ini tomat dibagi jadi 4, sebisa mungkin masuk ke juicernya. Nanti gue jelasin tentang juicernya. Ini beet yang udah dipotong-potong nih. Ada beet, terus habis itu ada timun, sama ada wortel. Apel lagi nggak gue masukin, jadi gue milih antara nanas atau apel. Soalnya kalau kebanyakan campuran juga nggak enak. Jadi gue ganti-gantian, nanas, apel. Tapi intinya yang pasti selalu ada tuh tomat, wortel, timun, sama beet, itu udah wajib. Udah, sekarang kita nyalain. Sebelum gue ngejus, gue kasih tahu dulu. Ini namanya juicer Hurom. Kalau kalian pernah dengar cold press juicer, jadi dia nggak pakai mata pisau, tapi kayak diperes pakai gerinda. Nah ini, gue beli sendiri. Menurut research gue, doi, ini yang paling oke, yang paling awet, yang sarinya itu kering. Jadi airnya itu bener keluar semua. Oke, kalau ngejus, mulai dari buah yang paling mahal, beet, buah yang paling penting. Masukin beetnya, masukinnya pelan-pelan, jangan buru-buru. Ini kalau kalian bisa lihat, ini merah beet. Baunya itu kencang.
tapi bukannya tidak enak, baunya itu kenceng kayak bau ubi, kayak bau kentang. Karena dia ini umbi-umbian. Terus yang kedua, buah termahal kedua ya, jadi nanas. Kenapa yang harus buah yang paling penting dulu? Karena biar sisaan sari-sarinya itu ikut larut sama buah selanjutnya. Kan sayang kalau beetrootnya terakhir, jadi masih banyak sisa di dalamnya. Jadi sisaan beetrootnya di flush sama buah selanjutnya. Jadi kita nggak rugi gitu loh. Buah yang lembek kayak nanas, tomat itu masuknya cepet nggak apa-apa. Nanas dulu. Sebenarnya nggak ada aturannya sih urutan ini, sebenarnya bebas aja. Cuma gue sukanya kayak gitu. Terus habis itu wortel. Kalau wortel tuh biasanya rusuh suaranya gini. Karena wortel keras. Nih kalau kalian mau lihat, ini ampas buahnya itu kering banget nih, gue peres nggak keluar air ya. Tuh ini kering banget, jadi emang airnya tuh udah di sini semua. Ini emang dominan merah karena beetroot itu emang merahnya tuh antioksidannya tinggi banget. Tomat